back to me, Yuni Sari. In this video, I want to tell you about qualitative and quantitative research. The first, penelitian dan pendekatan penelitian serta karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kemudian penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Yang kedua itu membahas tentang pengembangan pertanyaan penelitian. Pertanyaan kualitatif berfokus pada topik-topik yang bersifat analitis dengan mengajukan pertanyaan bagaimana, mengapa, dari fenomena-fenomena untuk kemudian diikuti secara lebih terurai dengan pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Dasar pengembangan kuantitatif secara garis besar dikelompokkan menjadi 3, yaitu deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Materi yang ketiga yaitu kajian tinjauan pustaka dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kajian pustaka dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki fungsi dan tujuan mengungkapkan penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan serta membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian. Selain itu juga membuktikan keaslian penelitian yang kita lakukan yang berbeda sebelumnya. Sumber dalam menyusun kajian pustaka yang pertama sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Materi yang keempat yaitu fokus penelitian dan variabel. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan dan variabel merupakan segala sesuatu yang ditetapkan atau diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian menarik kesimpulan bahwa jenis variabel ada beberapa yaitu berdasarkan hasil pengukuran variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, variabel rasio, berdasarkan sifatnya variabel aktif dan variabel distributif. Yang ketiga berdasarkan fungsinya variabel dependen, variabel independen, variabel moderator. Kemudian yang kelima itu hipotesis. Hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan pembuktian atau biasa disebut dengan validitas. Hipotesis ada beberapa jenis. Dilihat dari kategori rumusannya non-hipotesis and alternative hipotesis. Yang kedua dilihat dari sifat variabel yang akan diuji, hipotesis tentang hubungan dan hipotesis tentang perbedaan. Kemudian yang dilihat dari keluasan atau ruang lingkup variabel yang akan diuji yaitu hipotesis mayor dan hipotesis minor. Yang keenam itu teknik pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atau objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel ada beberapa. Yang pertama, probability sampling atau metode pengambilan sampel secara random atau acak. Non-probability sampling adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Materi yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat melalui wawancara. Wawancara ini peneliti langsung berdialog dengan responden atau menggali informasi dari responden. Yang kedua, observasi. Dengan melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Yang ketiga, catatan peneliti lapangan. Hal ini dibuat oleh peneliti setelah melakukan observasi atau wawancara, baik dalam bentuk deskripsi maupun refleksi. Yang kedua, fokus group discussion. Hal ini seperti wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang waktu bersamaan dan dalam sebuah pertemuan. Kemudian tes. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenis yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitiannya. Kemudian materi yang kedelapan itu reliabilitas dan validity of qualitative and quantitative. Reliabilitas yakni sejauh mana hasil suatu pengukuran memiliki kepercayaan, keteladanan, keajengan, konsistensi, kestabilan yang dapat dipercaya. Dan validitas yakni sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengurus tes, cara menguji reliabilitas dan validitas.
Yang pertama, kualitatif, uji kredibilitas. Yang kedua, pengujian dependability. Yang ketiga, pengujian confirmability. Yang keempat, pengujian transformability. Kuantitatif yaitu test retest, equivalent, internal, konsisten. Kemudian materi yang kesembilan, analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Model analisis data ada dua, yaitu pragmatik dan non-parametrik. Yang materi yang ke-10 yaitu statistik kurva intervensial normal. Statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji atau mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Statistik inferensial dibagi menjadi dua. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi bebas distribusi. Materi yang ke-11 atau terakhir yaitu proposal writing. Proposal adalah dokumen pemasaran penting yang membantu menumbuhkan hubungan profesional awal organisasi dan donor atas proyek yang akan dilaksanakan. Jenis proposal ada beberapa. Yang pertama, proposal skripsi, proposal prospek, proposal penelitian. Sistematika penulisan proposal terdiri dari nama atau judul proposal. Yang kedua, pendahuluan, tujuan, rumusan masalah dan manfaat penelitian. Yang ketiga, dasar teori. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, jadwal pelaksanaan penelitian. Yang keenam, orang yang terlibat dalam proposal. Yang ketujuh, rincian kegiatan. Okay, that's my explanation. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.